Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Keyakinan itulah yang dipegang teguh oleh presenter kondang Ruben Onsu. Seperti diketahui, Ruben tengah menjalani hari-hari penuh perjuangan atas penyakit langka yang diidap olehnya. Selain terdapat bercak-bercak putih di bagian otaknya, Ruben pun juga divonis mengidap empty sella syndrome. Demi kesembuhannya, Ruben bahkan sampai menjalani pengobatannya ke luar negeri. Lantas seperti apa cerita Ruben Onsu yang rela diambil darahnya sebanyak 15 botol sekali menjalani pemeriksaan? Lalu apakah yang membuat Ruben tetap bersyukur di tengah perjuangannya untuk melawan sakit? Dan sebesar apa dukungan dari keluarga tercinta terhadap dirinya? Meski tengah sakit, Ruben pun tetap berusaha menunjukkan keceriaannya di hadapan keluarga tercinta. Lantas seperti apa momen liburan Ruben dan anak-anaknya saat bermain di kolam renang? Dan bagaimana pula cara Ruben mendidik anak-anaknya untuk tetap menjaga sopan santun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terus membahagiakan keluarga tercinta. Itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi presenter kondang Ruben Onsu yang tengah menjalani pengobatan atas sakit langka yang diderita olehnya. Selain terdapat bercak-bercak putih di bagian otaknya, Ruben juga divonis mengidap empty sella syndrome. Demi kesembuhannya, Ruben pun bahkan sampai menjalani pengobatan ke Singapura. Ternyata, menjalani pengobatan pun tidak semudah membalikan telapak tangan. Demi sembuh dari sakitnya, Ruben pun juga harus rela diambil darahnya hingga 15 botol untuk dilakukan pengecekan medis. Bahkan, dari hasil tes darah terakhirnya, suami Sarwenda itu pun kabarnya harus dirujuk ke rumah sakit lain di Singapura. Ruben pun juga mengaku kini asupan makannya benar-benar dikontrol oleh dokter untuk mempercepat pemulihannya. Lantas seperti apa Ruben menjalani hari-hari penuh kesibukan, namun tetap harus memikirkan kondisi kesehatannya. Masih baru kemarin masih tektokan kiriman hasil ya karena cek darah. Jadi dokter dari sana selalu minta update keadaan darahnya gitu seperti apa dan kiriman hasil. Terus memang hasil terbaru harus ada saya harus ada satu ke dokter yang lain yang di Singapura gitu. Saya harus rujukan lagi ke satu dokter dari hasil kemarin saya cek darah lagi gitu. Jadi ada tahap berikutnya gitu. Cuman kan yang paling deg-degan itu kan ya ketika diminta check up hasilnya apa, karena kan kadang-kadang kan sekali diambil darahnya 15 botol. Jadi saya trauma juga, diambil 15 kurang lagi dong nih darah gue gitu. Jadi ada rasa khawatir, tapi saya yakin kan ya memang cek yang salah satunya juga terbaik juga ketika lewat darah gitu. Ya minimal pantauan dari dokter itu penting gitu. Tapi dibilang ya minimal membaik gitu. Tapi saya selalu mengambil hikmah dari apapun yang lagi saya jalani. Lebih lanjut, Ruben Onsu pun juga mengungkapkan masa pengobatannya agak terhalang dengan jadwal. Karena itulah, dirinya pun juga masih mencari waktu yang tepat untuk kembali berobat ke Singapura. Pasalnya,
Di tengah kesibukannya sebagai selebriti, ia pun sedikit kesulitan untuk mengatur jadwal periksa kesehatan dengan dokter yang telah menunggunya di Singapura. Namun, demi kesembuhannya, dalam beberapa waktu mendatang, Ruben pun akan menjadwalkan kembali untuk segera kembali menjalani pengobatan. Waktunya belum dapat lagi nih, dan terus dokternya juga bilang, ya jangan mendadak datang ke sini karena gue harus bersiap. Karena kan kalau saya datang ke sana kan mepet nih, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Minggu udah harus balik kan, udah harus flight gitu. Terus balik, jadi dia akan aturin semaksimal mungkin. Nah, biasanya banyak dokter di sana itu Sabtu Minggu tuh nggak masuk. Jadi kalau saya mau ke sana ya harus bikin janji, mereka harus siapin waktunya gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang sulit pasti sulit Mas ya, karena dibawa kerja supaya fun gitu ya. Karena kalau udah masuk rumah sakit tuh udah pasti tegang, sedih gitu. Itu udah pasti terjadi. Jadi saya selalu gini, gue cuma sebentar kok di sini, habis itu gue langsung pulang gitu. Jadi mindsetnya saya nggak stay gitu. Sebenarnya lagi mencari solusi. Jadi ya kenapa akhirnya kita bolak-balik ya karena kadang yang dicek ini dulu, habis itu kan tunggu hasilnya juga, ya kita keluar dulu. Terus nanti harus masuk lagi misalnya gitu. Jadi ya daripada kita terus-terusan di rumah sakit, apalagi orang yang sering beraktivitas kan nggak mungkin ya, malah takutnya stres di situ kelamaan gitu. Tapi kata dokternya aman, keluar dulu Bu. Boleh. Yang penting kan cue dari dokter. Kalau dokter bilang aman ya kita juga aman gitu. Dan apakah yang membuat Ruben tetap bersyukur di tengah perjuangannya untuk melawan sakit? Serta sebesar apakah dukungan dari keluarga tercinta terhadap dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Semua yang terjadi di dunia ini sejatinya adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Begitulah keimanan Ruben atas penyakit langka yang kini mengidap di tubuhnya. Itu adalah takdir yang harus dijalani dengan lapang dada. Namun, yang lebih mengejutkannya, ia pun sudah selama lebih 2 tahun belakangan berusaha menyembunyikan dari keluarga dan juga kerabat, terlebih dari anak-anaknya. Semua itu lantaran Ruben tidak ingin membuat orang-orang khawatir akan dirinya. Namun, meski terlihat selalu happy, tapi toh nyatanya Ruben pun tidak mampu untuk menyembunyikan kondisi fisiknya yang terlihat semakin kurus. Bahkan wajahnya pun juga semakin pucat. Meski harus bolak-balik ke rumah sakit dan juga sempat dirawat, namun Ruben pun juga mengaku bersyukur lantaran masih diberikan cobaan yang diyakininya tidak semua orang dapat menerimanya. Kalau sakit itu kayaknya udah pilihan ya, udah dari Tuhan ya. Kalau itu sih buat saya bilang itu sih, karena Tuhan yakin saya kuat, saya bisa ngelewatin, ya pasti saya bisa gitu. Itu sih bahasa yang menenangkan saya gitu. Ya menangis dan mengucap syukur gitu, karena mungkin kita berdua dipilih sama Tuhan untuk bisa melewati. Tapi seandainya saya usianya nggak ada dan yang lainnya, minimal saya sudah tidak membuang waktu saya lagi. Saya udah banyak hal yang saya lakukan. Sebenarnya dari kemarin kan udah aku bilang, sebenarnya dari kemarin ternyata tiba-tiba ayah masuk rumah sakit kan. Tapi ayah tuh orangnya kalau udah janji sama anak, kalau dia ada waktu pasti dia selalu nyempetin gitu. Jadi emang ya kita juga menyelesaikan kerjaan di sini gitu. Jadi ya pokoknya doain lah aku sama ayah semuanya sehat gitu. Ya sekarang tuh masih masa pengobatan lah istilahnya. Berdua lagi menguatkan diri masing-masing, menguatkan satu sama lain juga. Berusaha untuk tetap kuat dan juga tegar demi keluarga tercinta.
Namun, tetap saja di dalam hatinya, Ruben pun juga merasakan kekhawatiran. Di tengah cobaan yang kini menerpa, Ruben dan Sarwenda juga berusaha untuk terus menguatkan satu sama lainnya. Keduanya pun tetap berdoa serta berpikir positif dan saling menenangkan di tengah ujian yang tengah diberikan Sang Pencipta. Atas segala cobaan yang kini tengah dihadapi oleh keluarganya, Ruben dan Sarwenda meminta doa dari masyarakat agar ia sekeluarga dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Lantas, seperti apa harunya bentuk dukungan dari istri dan anak-anak kepada Ruben untuk segera sembuh dari penyakitnya? Kalau anak-anak mah ya maunya yang namanya anak-anak ya maunya orang tuanya selalu bareng sama mereka, temenin mereka. Cuman aku ya kalau Cici juga udah lumayan ngerti gitu ya, karena kan dia juga syuting kadang gitu. Jadi dia udah tahu kalau misalnya ya pada saat kerja ya waktunya kerja. Jadi anak-anak taunya ketika aku bilang ayah, ayo kita ngeliat ayah ke rumah sakit gitu. Jadi ya pada saat bilang kayak gitu kayak mereka bingung sakit apa, terus mereka udah tulisin surat buat ayah. Terus ketika di sana akhirnya Cici itu kan emang anaknya melo dan perasa banget, jadi ketika ngeliat ayah di rumah sakit dia sedih. Kalau Tania itu dia itu justru lebih yang kayak ini tisu Ci gitu, yang kayak mereka tuh lucunya gini, kalau Cicinya lagi nangis, yang kecilnya sok dewasa yang kayak ini Ci tisu lap dulu gitu. Ntar kalau Tanianya yang lagi nangis baru Cicinya ini, kalau nggak Cicinya bisa ikut nangis gitu. Cici itu yang lebih paling melo di antara semuanya. Ya gimana ya, maksudnya kan aku juga belum fit banget gitu, jadi menguatkannya ya saya nyemangati dia, ya dia juga nyemangatin saya, yang sebenarnya kita berdua ya lagi berjuang untuk diri sendiri juga gitu. Kekuatan dan semangat kita yang utama itu ya dari anak-anak sih. Ya doakan sehat terus lah. Jadi saya rasa apapun itu yang menjadi niat supaya sehat ya pasti mudah-mudahan didengar oleh Tuhan gitu. Jadi harus optimis dan semangat terus. Ya semangat paling terkuat itu ya dari keluarga. Keluarga memberikan semangat yang luar biasa ya, saya rasa baik saya dan bundanya juga pasti bisa lebih semangat lagi. Meski tengah sakit, Ruben pun tetap berusaha menunjukkan keceriaan di hadapan keluarga tercinta. Lantas seperti apa momen liburan Ruben dan anak-anaknya saat bermain di kolam renang? Lalu bagaimana cara Ruben mendidik anak-anaknya untuk tetap menjaga sopan santun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Berjuang dan berdoa untuk kesembuhannya. Meski saat ini tengah sakit dan harus menjalani pengobatan hingga ke luar negeri, namun bagi Ruben Onsu, membahagiakan keluarga merupakan prioritas yang tidak boleh terlewatkan. Karena itulah di tengah perjuangannya, Ruben pun berusaha untuk menepati janjinya seperti halnya untuk mengajak anak-anak liburan. Baru-baru ini, keluarga De Onsu pun menghabiskan waktu bersama di wahana taman air di salah satu kawasan di Jakarta. Dengan aksinya yang super gemas, Tania pun berenang serta bermain air bersama sang bunda. Sementara itu, Betran dan Thalia bermain berbagai wahana seluncuran air yang tidak hanya seru, namun juga cukup menantang. Menurut Ruben, bahkan saking serunya, anak-anaknya pun sampai tidak mau diajak pulang. Nah kalau ke waterpark itu memang bener-bener baru setelah pandemi kemarin kan. Terus istriku ajak kemana lagi ya anak-anak ya, bingung gitu. Masa mau lagi gitu.
terus lagi ngeliat iklan apa gitu di TV itu terus mereka tuh yang nanya gitu, ya udah yang deket rumah aja lah main itu. Ternyata bener nggak mau pulang, dia excited banget main air terus dengan banyak orang, seru, terus naik apa istilahnya spiral ya, apa ya istilahnya, ya pokoknya itulah yang perosotan muter gitu kan gitu. Jadi senang banget ya, seharusnya udah cuma 2 jam doang, nambah lagi gitu. Mereka nggak mau pulang karena sebenarnya anak-anakku tahu untuk pergi libur atau apa ya nggak ada satu keharusan wajib. Terutama kayak misalnya nih salah satu contoh misalnya kayak berlibur ke tempat-tempat binatang-binatang yang di luar kota gitu ya, itu kan nggak menjadi satu kewajiban gitu. Tapi kalau aku udah janji saya harus tepatin. Anakku masih Tania masih belum begitu ngerti macet, kalau Talia udah ngerti. Jadi kita nggak jadi ke sana ya Ci karena macet, tapi ayah ganti ke tempat sini. Nah Cici ngerti, kalau Tania tuh terus diulang-ulang kenapa nggak ke sana gitu. Jadi ya memang perbedaan usia juga kita harus bisa menggunakan bahasa yang mereka bisa mengerti gitu. Ya, sebagai orang tua, alasan kuat Ruben untuk sembuh adalah demi anak-anaknya. Ketika mengetahui bahwa dirinya divonis menderita penyakit cukup serius, Ruben pun sempat merasakan dunia seolah runtuh. Ruben pun sangat mengkhawatirkan bagaimana nasib anak-anaknya yang masih belia, bahkan balita seperti Tania. Kini, setiap detik kehidupannya ia curahkan untuk tumbuh kembang anak tercinta. Ruben dan Sarwenda setiap hari berusaha untuk mengajarkan segala kebaikan kepada para buah hati, termasuk perihal tata krama dan juga sopan santun. Ruben mengaku bersyukur karena memiliki anak-anak yang tidak hanya menggemaskan, namun juga begitu pintar sesuai dengan perkembangan mereka. Yang udah diajarkan ya, bingungnya kalau diajarinnya karena kita ngajarin sesuai dengan apa yang lagi dia lakukan. Misalnya kalau dari kecil itu ya Tania itu udah dari 1,5 tahun sudah tidak menggunakan popok. Itu dia sudah dibiasakan untuk ya kalau dia mau pipis dia kasih tahu ke kita gitu. Walaupun dia bangun malam dia pasti bangunin kita untuk dia minta anterin pipis. Apapun yang dia lakukan ya ketika dia mau minta tolong, kita harus ajarin dia dari yang walaupun itu sama susnya yang bantuin, dia harus selalu bilang, "Sus, Cici minta tolong dong ambilin ini." Gitu. Jadi kalau dia menggunakan kalimat perintah, kita biasakan sama anak itu harus ada kata tolong. Dan ketika diberikan kembali ya harus kata thank you. Sulitnya itu adalah ketika dia harus berhubungan dengan yang lain. Misalnya ada dia bantu seseorang tapi orang itu nggak bilang thank you, dia kecewa gitu. Kenapa dia nggak bilang ya welcome atau kembali gitu, tapi ya beda-beda. Itu sebenarnya bukan tidak baik, tapi lebih baik lagi gitu. Jadi saya tidak bilang apa yang menjadi pertanyaan anak saya itu, saya selalu tidak bilang itu negatif gitu, tapi saya selalu kasih perumpamaan lebih baik lagi kalau Cici ucapkan seperti itu. Oh gitu ayah. Jadi saya nggak bilang Cici nggak beli contoh orang itu ya, orang itu nggak baik. Nah nanti takutnya mindset pikiran anak sekecil itu ya orang itu nggak baik, apa yang dilakukan nggak baik, kata-kata itu nggak baik, kan perbedaan katanya kan nggak banyak ya gitu. Kalau untuk anak-anak mas saya udah tenang dari awal, saya udah makanya saya ya dia jadi artis syukur, nggak jadi artis juga mereka saya sudah persiapkan untuk semuanya gitu. Baik Onyo, Talia, Tania gitu, tiga-tiganya anak saya. Buat ketiga anakku terima kasih, selalu menjadi penyemangat buat ayah bunda dan jadi anak yang pintar, anak yang disayang oleh ayah bunda dan disayang dimanapun kalian berada, baik di sekolah, di lingkungan kerja atau dimanapun, banyak yang menyayangi kalian dan menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang sabar dan luaskan kesabaran kalian semakin luas lagi ketika itu usia kalian terus bertambah ya. Dan ayah bunda bangga sekali sama Onyo, sama Cici, sama Nia. Semangat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi
setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.